Nabi Muhammad SAW berkata atau bersabda, sahurlah kalian meskipun dengan sekedar air putih. Bagi saya, kalimat dari Rasulullah SAW ini begitu banyak makna yang kita bisa ambil. Yang pertama, berkahnya sahur. Karena dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang banyak termasuk yang diampuni adalah orang-orang yang banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah ketika saat sahur, menjelang subuh. Yang kedua, berkahnya sahur yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya hormati, kita tahu bahwa sahur adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan di situ Nabi SAW memberikan berbagai macam informasi kepada kita tentang keutamaan sahur dan berkahnya sahur. Sehingga Nabi mengatakan apa? Jangan sampai nggak sahur kalian. Pesan Nabi apa di situ? Bahkan kalau cuma sekedar meminum air putih saja, maka minumlah air putih untuk mendapatkan berkahnya sahur. Yang kedua, yang ketiga, apa pesan di situ yang bisa kita ambil dari apa yang bisa saya pahami di sini? Ternyata sahur itu seperti informasi ke tubuh kita bahwa ini makan yang terakhir kita. Ketika tubuh sudah diinformasikan seperti itu dengan kita meminum air putih saja atau makanan-makanan kecil lainnya, yang terjadi apa? Tubuh mempersiapkan cadangan-cadangan energi yang lain untuk digunakan sebagai energi beraktivitas dari waktu sahur tadi sampai waktu berbuka. Itulah berkahnya sahur untuk tubuh kita. Sehingga ketika orang yang sudah sahur dengan sekedar minum air putih saja, maka dan dia mengikhlaskan niat puasanya karena Allah dan dia memohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa berpuasa, maka tubuhnya akan menggunakan cadangan energi yang ada dalam tubuhnya, mungkin berupa lemak atau glikogen yang ada, sehingga itu membuat tubuhnya powerful, tubuhnya berenergi, tubuhnya tetap fit. Dan yang paling tidak kita boleh lupakan juga adalah jangan tidur selepas sahur. Ini sebuah hal yang kalau boleh saya katakan ini kita harus malu Bapak Ibu sekalian. Kenapa malu? Karena Nabi menjelaskan bahwa malaikat-malaikatnya Allah itu membagikan rezekinya ketika habis subuh. Jadi bayangkan kalau seandainya malaikat yang mulia itu turun ke bumi katakanlah, atau di sekitar kita ini kan banyak malaikat membagikan rezeki, kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi hambanya lagi sibuk ngorok, hambanya lagi sibuk di atas tempat tidur mereka. Ini kan saya katakan bentuk adab yang kurang baik kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat tadi. Maka jangan tidur selepas sahur. Itu poin yang keempat. Lalu apa lagi kita bisa dapatkan di sini? Jangan lagi banyak konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat ketika sahur. Maksudnya tidak sehat seperti apa? Makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, ya, seperti gula pasir misalkan dalam segala bentuknya. Mungkin ada kue-kuean, tepung-tepungan misalkan. Kemudian juga makanan-makanan yang tinggi lemak. Jadi kalau sahur usahakan jangan ada lemak-lemak tidak sehat yang berasal dari goreng-gorengan, katakanlah menggunakan minyak goreng, apa saja bentuknya. Yang ketiga, makanan-makanan yang miskin serat, miskin vitamin, miskin enzim. Sayang kalau seandainya waktu sahur yang kita mempersiapkan, ibarat kata tangki bahan bakar kita sedang dipersiapkan untuk memasukkan makanan, persiapan untuk kita beraktivitas pada hari itu, malah justru diisi dengan makanan-makanan yang membuat lemot badan atau mesin tubuh kita. Sayang. Ya, maka sebaiknya di waktu sahur ini kita mulai memperbanyak air putih misalkan. Dan air putih bisa kita topping, bisa kita modifikasi sedikit dengan cara apa? Air putihnya kita tambahkan madu, kita tambahkan garam mineral yang sehat. Ya, kemudian habis itu kita katakanlah makan sayur sedikit, makan buah sedikit, tambah juga dengan buah-buahan yang mengandung lemak seperti alpukat, atau mungkin boleh juga pakai kurma yang merupakan salah satu superfood. Kalau ada sayur kita tambahkan sedikit dengan sayur, dan kalau ada protein kita tambahkan lagi dengan protein dalam jumlah yang tidak banyak sehingga tubuh tidak kaget dan kita sudah siap untuk menjalani maraton puasa pada hari itu selama 12 atau 14 jam. Itulah yang terbaik sehingga nanti sahur kita menjadi sahur yang berkah dari sisi katakanlah aktivitas syariatnya. Kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, kemudian kita mengikuti perintah Nabi untuk bersahur, dan kemudian kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana Al-Quran memerintahkan, dan tidak tidur selepas sahur. Itulah sahur yang sehat. Maka Ramadan ini jangan jadikan lagi seperti Ramadan kemarin, di mana banyak orang habis sahur tidur. Jadi mentang-mentang ujungnya R, akhirnya habis sahur tidur, nggak dapat berkahnya. Ya, saya kira mungkin sudah saatnya tahun ini Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik, ya, baik dari sisi ibadah kita dan dari sisi apa yang kita konsumsi setiap harinya, baik waktu berbuka dan waktu sahur.